Alhamdulillahilladzi hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Pembina kami yang alhamdulillah dengan izin Allah sudah datang bersama kegiatan kita, yaitu Pak Andi dan Pak Ini serta satu lagi juga dari Kesra hilap namanya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada seorang Rasul pilihan ialah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang saya hormati juga alhamdulillah Dewan Pembina dari narasumber sudah datang dari pagi sekali, dari mulai setengah 8 sudah di sini. Ada Pak Trisno yang menjadi operator, ada Pak Isep, ada Pak Anton, alhamdulillah. Dan para peserta yang Bunda sayangi, yang Bunda hormati, dari 2 kecamatan sebanyak 28 Pokja Desa Kelurahan Sehat, yaitu Desa Cibunggulang dan Desa Pamijahan. Kalau kecamatannya ada 4, yaitu Kecamatan Cibunggulang, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Cigombong, dan Kecamatan Cibinong. Jadi memang pelatihan ini sebanyak 287, tapi dibagi menjadi 10 gelombang. 10 ini dan 40 kecamatan. Kalau kecamatan dibagi 40 berarti 4 orang per hari tiap kecamatan. Kalau Pokjanya 28 per hari tiap Pokja, tiap harinya per Pokja. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu buat kita semua. Tadi juga kita sudah ngobrol-ngobrol sebentar bahwa memang diberikan pembekalan, diberikan pelatihan untuk bagaimana kita sebagai warga masyarakat Kabupaten Bogor ingin Kabupaten Bogor menjadi kabupaten yang bersih, indah, dan nyaman. Mudah-mudahan nanti setelah dibuka oleh Dewan Pembina kita, acara ini berjalan lancar dan mudah-mudahan juga ada hasil ke depannya. Izin juga kami sudah membuatkan grup Bapak Dewan Pembina, grup tiap gelombang supaya memudahkan komunikasi dari iWorks dan juga kami meminta Gmail atau email masing-masing desa untuk nanti terus komunikasi supaya apa yang dicita-citakan ODF di Kabupaten Bogor supaya menjadi 100%. Amin. Mudah-mudahan ya. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita berniat untuk bersama-sama berusaha lebih keras lagi, dan tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah sudah berkehendak. Iza arada say'an ayyakulalahu kun fayakun. Jadi semangat semuanya teman-teman semua. Mudah-mudahan hari ini dengan bersama-sama kita nanti dibuka oleh Dewan Pembina melaksanakan kegiatan ini dan disimak baik-baik. Mudah-mudahan nanti disampaikan ke desanya masing-masing, ke kecamatannya masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang kami hormati rekan-rekan dari OPD selaku tim pembina, yang kami hormati, kami banggakan dan kami cintai Ketua Forum dan seluruh jajaran Forum Kabupaten Sehat, yang kami hormati dan kami banggakan kepala desa dan seluruh perwakilan desa selaku peserta, hadirin yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat. Allah menganugerahkan segala kebaikan buat kita semua. Dan pula kita curahkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya, terutama kita dan yang berharap untuk mendapatkan syafaat dari Allah Kiamat. Bapak Ibu hadirin, kegiatan ini dengan masing-masing memiliki tugas pokok fungsinya melakukan pembinaan maupun
agar Indonesia ini warga negaranya mendapatkan lingkungan yang sehat, bersih, aman dan nyaman. Di mana yang melakukan itu fungsi pengkoordinasian dan pembinaannya adalah Menteri Kesehatan terhadap tiga kesehatannya, baik itu promotif, garis miring preventif, kemudian akuratif dan rehabilitatif. Kemudian Menteri Dalam Negeri karena sebagai pengkoordinasian pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun Jawa Barat, maupun tingkat kabupaten kota, maka dengan segala kebijakan urusan wajib di pemerintah kabupaten kota ini agar memberikan dampak seluruh OPD-nya itu menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman. Itu substansinya program kabupaten kota sehat. Nah, untuk agar itu dilakukan secara konsisten, kolaboratif dari seluruh OPD dan perlu didukung dengan adanya lapisan masyarakat baik individu maupun kelembagaan. Nah, individu jelas warga masyarakat kita yang hari ini sudah mendekati angka 5,6 juta tersebar di 416 desa, 19 kelurahan di 40 kecamatan. Juga berharap berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat yang bersifat kelembagaan, baik itu yang ada di tingkat desa RT/RW maupun di tingkat kabupaten, dan mendapatkan juga support dari pihak tiga atau private atau perusahaan. Karena kita dalam rangka menciptakan Kabupaten Bogor Sehat ini tidak akan mampu kalau hanya berdasarkan dari anggaran APBD maupun dari anggaran APBN, serta sumber daya manusianya juga hanya mengandalkan pegawai negeri. Karena binaan kita ada di 5,6 juta tersebar luas di 435 desa kelurahan, sementara pegawai negeri kita hanya ada 17.000. Dan terakhir hasil asesmen Bogor ini idealnya ada 45.000 pegawai negeri, tapi hanya mampu 17.000, itu pun tiap tahun 500.000 yang pensiun, baik itu di sektor pendidikan, kesehatan maupun pertanian dan lain sebagainya. Ini adalah bagian daripada tantangan. Maka dengan landasan Undang-Undang 23 tahun 2014, pemerintah punya 4 bidang garapan. Bagaimana kita dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik menuju clean government, bagaimana kita melakukan pembangunan baik itu fisik maupun non fisik, lebih kita bagaimana melakukan pembinaan kepada masyarakat, dan terakhir dengan segala keterbatasan maka kita berharap yang sudah dibina itu diberdayakan. Itu substansi negara kita saat ini. Bapak Ibu sekalian, dalam kembali bahwa program Kabupaten Sehat ini sangat penting untuk kita dukung dan kita bersama kerjasama dan sama-sama bekerja terhadap seluruh lapisan masyarakat, maka mengukurnya dilakukan penilaian. Jadi penilaian ini substansinya bukan melihat bagaimana kabupaten kota ini bekerja saja, tapi melihat bagaimana secara utuh pelaksanaan penciptaan Kabupaten Bogor Sehat ini terlaksana dengan baik. Pertama, adanya komitmen, adakah komitmen dari kepala daerahnya, kemudian menilai adakah kebijakan yang dirumuskan, ketiganya adakah kelembagaan yang dibuat, keempatnya adakah alokasi anggaran dan sumber daya manusianya, kelimanya adakah data dan informasi yang dikelola dengan baik, keenamnya adakah partisipasi yang didorong oleh masyarakat untuk kepada masyarakat untuk itu terlibat. Baru terakhir bagaimana kita melakukan pelaporan maupun evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan ini agar betul-betul terlaksana program menuju Kabupaten Bogor Sehat. Pelatihan bagi teman-teman konsultasi Kabupaten Sehat tingkat konsultasi tingkat kecamatan untuk Kabupaten Sehat dan Pokja Desa Sehat dan Kelurahan Sehat Kabupaten Bogor dengan resmi saya buka. Kabupaten Bogor. Sebenarnya EWOS Tangguh itu udah EWOS Plus sebelumnya 5 tahun ke belakang, dan sekarang Desa Babakan Madang yang menjadi lokasi hotspot EWOS Tangguh. Dan sebelumnya sebenarnya udah ada 8 desa kelurahan yang menjadi dampingan EWOS Plus di Kabupaten Bogor. Antara EWOS Plus dan EWOS Tangguh hampir sama, cuma mungkin di EWOS Tangguh ini ada pengelolaan sumber daya
air seperti itu. Ya. Kadang-kadang lupa, tapi ngajukan komo yang namanya zaman SIPD-nya sangat sulit. Dulu 2019 saya pernah melihat dari 435 desa kelurahan di Kabupaten Bogor yang ayah biji nomor hujan di universitas. Tapi begitu kami diadakan halaman 4 tahun lebih bulan sampai dicari susah. Nah, tapi kita harus mengingatkan jangan-jangan bahkan sama aja dengan kondisi sekarang, sama dengan sanitasi. Jadi maksud saya, yang akan kita lakukan hari ini di tahap 1, akan saja kita Bapak Ibu sekalian, ini kita menjadi bagian tim yang akan melakukan verifikasi. Bisa saja sebetulnya nanti ibu-ibu bapak-bapak dengan pada dengan yang lain-lainnya. Yang kedua akan kita lakukan, kita lanjutkan. Kecurangan. Nah, ini yang pernah kami alami, Bunda Lilis dan Bapak dan Ibu sekalian. Dulu di salah satu kota dampingan kami belum menggunakan aplikasi ini. Ada enumerator yang kami hire atau kami kontrak melakukan survei di lapangan manual. Ternyata pas kami cross check ke lapangan, ternyata beliau melakukan surveinya di rumah Pak RT atau Pak RW. Nah, itu kekurangan dari yang manual tadi. Tapi dengan yang menggunakan aplikasi online, minim sekali terjadi kecurangan. Karena apa? Di aplikasi kita akan kita lengkapi dengan foto dan titik koordinat rumah yang didatangi oleh enumerator. Tadi kan kebetulan ada double nama di warga kita pasti. Jadi perencanaan pembangunan sektor air minum sanitasi juga kelihatan di sini. Ya, ada fotonya. Nanti benar-benar ibu datang ke rumah. Ya, jadi nggak usah pakai Bin Laden lagi. Ya. Nggak, makanya aplikasi nggak buat 5 orang gitu, 6 orang yang bisa gitu. Oke, karena yang kelas pertama ini pakai link, jadi link itu bisa untuk semua orang. Ya, jadi sebenarnya Bisa sama 5 orang, sampai 1 5 orang, itu bisa. Enggak. akun itu bisa untuk berapa orang? Misal saya bikin akun Bapak dari mana? Burik ya. Misalnya Bapak kasih saya email satu, email yang akun yang saya buat itu bisa untuk berapa orang? Tuh, dengan akun yang berbeda. Ya, bisa. Ada lagi? Cukup? Kita coba. Link ini bisa untuk 23 orang lah. Lebih bisa. Pokoknya link ini nggak terbatas. Bisa digunakan sampai selesai kita berdata. Habis saya berdata baru saya kunci. Saya mengaktifkan. Tuh, bang. Muhammad